Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, keluarga besar SMA Santa Maria Marzudirini Yogyakarta. Teristimewa untuk para siswi kelas 10 peserta MPLS di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Namun sebelumnya, perkenalkan diri dahulu. Saya Bu Bekti, guru dan pembina pramuka di SMA Santa Maria ini. Ekstra pramuka itu merupakan ekstra wajib di SMA Santa Maria untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 sudah tidak ada ekstra lagi karena waktunya digunakan untuk pendalaman materi sebagai persiapan untuk ujian di kelas 12 ini. Ekstra wajib untuk kelas 10 dan 11 itu nanti diikuti semua. Kemudian ekstra pilihan itu nanti kalian memilih, akan diberikan angket, Anda memilih salah satu di antara beberapa ekstra yang ditawarkan. Kemudian apa tujuan dari ekstra pramuka khususnya ya, itu mempunyai tujuan untuk pembinaan karakter dan untuk kecakapan hidup. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa. Serta gerakan pramuka ini mempunyai ciri khas, antara lain digunakannya pakaian seragam anggota gerakan pramuka. Berikut tanda pengenalnya. Anggota gerakan pramuka mengenakan pakaian seragam yang bentuk, warna, dan tata pemakaiannya disesuaikan dengan jenis kelamin, perkembangan jasmani dan rohani, kegiatan yang dilakukan, serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Pemakaian pakaian seragam diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Bicara tentang pramuka, kita tidak lepas dari tokoh yang internasional yang dikenal dengan Bapak Pandu Dunia. Kalian tentunya sudah tahu ya, yaitu Bapak Lord Baden-Powell. Itu berasal dari Inggris. Kemudian untuk di negara kita yang disebut dengan Bapak Pramuka, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berasal dari Yogyakarta. Lambang gerakan pramuka itu ada dua, yang tingkat dunia, internasional dan nasional. Kalau tingkat dunia sering dikenal dengan WOSM, ya, itu dilambangkan dengan bunga lili. Dan secara nasional itu lambangnya dengan tunas kelapa. Bisa dilihat ada gambar foto gugus depan sekolah. Gugus depan sekolah ada di depan sekolah ya. Jadi bunga lili itu ada 3 mahkota, 3 besar. Itu maknanya, 1 mengabdi pada Tuhan, yang kedua itu mengabdi pada bangsa, ketiga mengabdi sesama. Kemudian untuk pramuka nasional, tunas kelapa itu melambangkan, punya makna pohon yang tahan lama, tahan semua musim, semua dari akar sampai ujung, sampai daun, semua berguna bagi kehidupan manusia. Dan itu menandakan, melambangkan sebagai generasi muda, semangat muda. Nah, ada lagu yang nanti dikenalkan di SMA Santa Maria, itu tentang lambang. Nah, lagunya begini. Tunas kelapa itu lambangnya pramuka, darat, laut, udara
udara pun sama saja. Ayo kawan, kita berlatih pramuka, ya ya ya. Pramuka Santa Maria. Tunas kelapa itu lambangnya pramuka. Darat, laut, udara pun sama saja. Ayo kawan, kita berlatih pramuka, ya ya ya. 09 020 gudep kita. Nah, itu gudep SMA Santa Maria itu genap karena siswanya itu putri semua ya, jadi genap 09020. Lanjut. Nah, kalian itu tentunya tidak kenal, sudah kenal dengan tepuk pramuka. Kalian sudah dari SD, SMP sudah menjadi anggota pramuka ya. Ada tepuk pramuka macam-macam begitu ya. Ya. Kemudian ada lagu wajib yang harus diketahui dan dimaknai, diamalkan oleh kita semua. Lagu Himne Satya Dharma Pramuka. Sudah kenal ya? Nah, bentar supaya kita menghangatkan kembali, kita menyanyikan Himne Satya Dharma Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, tanah airku, kami jadi pandu. Nah, tadi ada kata Pramuka Indonesia. Nah, kita tidak lepas dari negara yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita harus mempunyai nilai-nilai bela negara. Maka dalam setiap kali latihan ya, kita mengadakan apel bendera. Nah, itu mewujudkan kita sebagai cinta tanah air dan bangsa. Kemudian di sana ada pembinaan dari pembina pramuka. Nah, itu nanti ada pengarahan, kemudian ada himbauan ya sebagai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian kita ada pengucapan teks Pancasila, itu kita yakin Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, kemudian ada semangat nasionalis ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara ya, memiliki kemampuan awal untuk bela negara dimulai dari di sekitar kita sendiri. Nah, dengan apa nanti? Ya, dengan cara ya petugas bendera, petugas apel nanti digilir ya, semua ikut terlibat. Tidak itu saja ya. Jadi dengan cara apel buka dan tutup latihan dengan upacara bendera. Di sana ada pembacaan teks Pancasila, hormat bendera, kemudian di sana menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan ya, dengan menghormati sesama, kemudian dengan musyawarah, kemudian tolong menolong, rela menolong dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh foto kegiatan pramuka. Nah, di sana semuanya dengan rapi, dengan gagah mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap dengan setangan leher, dengan topi setangan leher merah putih karena kita sebagai pramuka Indonesia. Kemudian upacara apel
buka latihan, buka kemudian perkemahan ya, itu semuanya juga nasional ya, ada bendera merah putih, bendera pramuka, kemudian bendera sekolah, sangga dan sebagainya. Kemudian acara-acara lain yang mendukung ya, yang terkait dengan kebangsaan, bela negara, itu di SMA Santa Maria ada di program pramuka, itu ada Bakti Stama. Bakti Stama itu ya semua siswi itu membaktikan ke SMA Santa Maria dengan kerja bakti di lingkungan SMA Santa Maria, itu ada di dalam ruangan maupun di luar sekolah. Itu diadakan semua serentak. Kemudian bakti masyarakat atau kerja bakti atau dengan membantu di posyandu itu diadakan pada saat kemah pramuka. Jadi bakti masyarakat dan di posyandu itu ada di sekitar Buper, bumi perkemahan. Kemudian ada juga pembagian sembako di sana. Nah, kemudian kita juga tidak lepas dengan wawasan kebangsaan. Itu pada saat kemah kita mengundang pemateri, itu nanti biasanya dari Kodim, yaitu memberikan materi wawasan kebangsaan ya. Jadi wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nah, contoh dari nilai-nilai wawasan kebangsaan yaitu perilaku pengorbanan, berkorban demi sesama, demi kepentingan umum. Nah, kemudian kesederajatan, jadi kita menghormati antar teman, kekeluargaan ya, kita menjaga kerukunan di antara teman-teman, di antara orang-orang di sekitar kita. Nah, ini ada beberapa contoh foto. Nah, itu pada saat mau latihan, saat-saat pramuka berkumpul ya, itu kita menghormati. Nah, kemudian rela berkorban, tolong menolong, itu salah satu contohnya pada saat mendirikan tenda, masak darurat ya, kemudian lomba-lomba antar sangga dan sebagainya. Nah, kemudian ada ajakan dari tokoh nasional ya, ayo terus perkuat kebangsaan kita. Nah, kemudian bicara tentang pakaian seragam anggota gerakan pramuka, itu selanjutnya disebut pakaian seragam pramuka. Adalah pakaian dikenakan oleh semua anggota pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, seperti yang Ibu pakai ini, itu sebagai pembina Pramuka Putri. Nah, sebagai siswi nanti juga ada aturannya tersendiri. Ya. Warna pakaian seragam pramuka itu adalah coklat muda dan coklat tua. Warna tersebut dipilih dari salah satu warna yang banyak dipakai oleh para pejuang kita di masa perang kemerdekaan. Nah, pada saat Anda mengambil seragam di SMA Santa Maria, kalian tentunya sudah dijelaskan kapan menggunakan pakaian seragam pramuka. Kemudian nanti berikut atributnya juga akan dibagikan berupa tangan leher dan topi. Kemudian waktu kegiatan ekstra pramuka itu setiap hari Jumat pukul 14.30 sampai pukul 16. Sama seperti ekstra kurikuler yang lain, yaitu waktunya 90 menit. Kemudian berapa kali pertemuan dalam setiap semester itu diperkirakan rata-rata ya sekitar 11 sampai 14 kali dalam semester ya. Karena kenapa kok perkiraan ya, nanti kadang pada saat hari Jumat tidak ada ekstra pramuka, itu kadang tim basket Stama itu tanding. Nah, kemudian seluruh warga SMA Santa Maria berbondong-bondong ke GOR untuk memberi motivasi di GOR sana ya, jadi menjadi supporter.
Itu kadang tim futsal, nah, harinya kok jadwalnya hari Jumat, nah, maka sekolah mengumumkan ekstra pramuka hari ini ditiadakan untuk memberikan dukungan teman-teman untuk berlomba atau tanding atau cheerleader. Nah, itu ya. Kemudian jumlah minimal kehadiran itu ada ketentuan, yaitu 90% dari total jumlah pertemuan ekstra pramuka. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Yang pertama tadi jumlah minimal kehadiran, yaitu 90%. Tentunya disertai dengan surat keterangan yang nanti dibuat oleh orang tua atau wali. Kemudian penilaian yang berikutnya itu ada tes tertulis, itu menjelang akhir semester. Kemudian ada fasilitas di sanggar pramuka, ya, jadi ada sanggar pramuka. Kemudian itu nanti merupakan tanggung jawab bersama, ya, untuk menyimpan barang-barang pramuka berupa tenda, tongkat, bendera sangga, tali, patok, ya, kemudian administrasi berupa buku presensi siswa, pembina dan lain-lain. Kemudian di sana juga ada inventaris, ya. Inventaris itu barang-barang yang ada di sana berupa bendera pandu dunia, bendera pramuka, bendera sangga, tenda, tali, patok dan sebagainya. Kemudian tempat untuk latihan atau kegiatan ekstra pramuka itu banyak di halaman sekolah. Di SMA Santa Maria cukup banyak, cukup luas halamannya sehingga bisa menampung. Kalau kita ekstra pramuka itu setiap hari Jumat itu kelas 10 dan 11 bersama-sama. Sehingga apel semuanya bareng, kemudian nanti materi kegiatannya dipisah antara kelas 10 dan kelas 11. Jadi banyak di halaman sekolah, bila diperlukan itu bisa di aula dan juga di kelas. Kemudian bentuk latihan, bentuk kegiatan itu berupa apel pembuka, kemudian presensi setiap sangga, kemudian materi dan kegiatan dan ditutup dengan apel penutup. Dalam ekstra pramuka itu ada iuran wajib yang harus dilakukan setiap siswi, ya. Jadi setiap hari Jumat, setiap ada kegiatan, setiap siswi mengiur Rp1.000, ya, dibayarkan ke bendahara sangga atau ke pembina. Uang Rp1.000 itu nanti dialokasikan ke Rp400 itu disetor ke Kuarcap, Rp200 itu untuk menunjang latihan, Rp400 itu untuk kas pramuka yang nanti digunakan untuk acara kemah pramuka, temu pramuka, atau nanti untuk kelas 11 itu ada acara pengembaraan. Nah, kemudian struktur organisasi pramuka. Strukturnya dari nasional, ya, itu Kuarnas, yaitu kuartir nasional. Kemudian ada Kuarda, kuartir daerah itu tingkat provinsi. Kemudian ada Kuarcap. Kuarcap itu kuartir cabang, itu tingkat kabupaten. Maaf, tingkat kabupaten. Kemudian ada Mabigus, ya, Mabigus. Mabigus itu majelis pembimbing gugus depan. Nah, kemudian kalau struktur di SMA Santa Maria itu dari Kamabigus, yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian ada koordinator pembina, kemudian pembina, dan ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan itu sebagai pengurus dalam pramuka. Nah, terus di sana ada Dewan Ambalan itu, ada Dewan Ambalan yang sedang bertugas sebagai pengurus, dan ada juga Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu kakak kelas yang ikut membantu di dalam ekstra pramuka. Kemudian ambalannya namanya Ambalan Saint Mary. Di SMA Santa Maria nanti ada 4 pembina yang mendampingi ekstra, yaitu Kak Bekti, saya, Kak Arta, Kak Dani, dan Kak Jo. Kemudian pembagian atas dasar usia, ya, pramuka.
Kalau kalian itu disebut sebagai angkatan atau golongan penegak ya. Jadi siaga itu SD, penggalang itu SMP, penegak itu SMA, SMK. Kemudian dalam program kerja ekstra pramuka itu setiap semester kita mempunyai program kerja yang nanti untuk kelas 10 itu arahnya program kerjanya itu untuk persiapan ke kemah sebagai praktek bukti nyata terjun ke masyarakat, praktek hidup, kecakapan hidup sehari-hari itu dalam kemah. Kemudian untuk kelas 11 sudah tidak ada kemah lagi. Untuk mengakhiri program ekstra pramuka kelas 11 itu dengan pengembaraan. Nah, dalam ekstra pramuka itu kita tidak lepas dengan nyanyi-nyanyi ya, karena selalu gembira, selalu ceria begitu ya. Nih, kita itu hidup di alam, di lingkungan, kadang di tengah buber nggak tahu arahnya. Kita harus tahu arah mata angin ya. Jadi mana arah timur, tenggara, selatan, barat ya, itu kita harus tahu ya. Apalagi nanti kalau kita membantu teman-teman kita muslim ya, arah barat mana dan sebagainya. Nah, itu. Lanjut. Nah, kemudian acara kemah kelas 10 itu beberapa tahun terakhir ini, tahun 2015 kita kemah di Bumi Perkemahan Sleman. Di tahun 2016 itu di Bumi Perkemahan Wirabakti Sri Gading Sanden. Kemudian tahun 2017 itu di Wirabakti Sri Gading Sanden kembali. 2018 itu di Ngembesan di Bumi Perkemahan Dewa Lawa. Terus tahun 2019 kita di Bumi Perkemahan Karanganyar Sri Gading Sanden. Tahun 2020 itu kemarin karena ada pandemi ya, kemudian kemah ditiadakan. Kemudian pengembaraan untuk kelas 11 itu dimulai dari sekolah ya, jadi start di SMA Santa Maria, kemudian keliling kota kita mengembara keliling kota, kemudian nanti finishnya juga di SMA Santa Maria. Nah, siapa yang mengurusi membantu dalam pengembaraan ini? Itu kakak-kakak pembina, Dewan Ambalan, Dewan Kehormatan, juga dibantu dengan kakak-kakak dari Saka Bayangkara. Nah, ini beberapa contoh kegiatan kakak-kakak kalian sebagai Dewan Ambalan 1, 2, 3, 4 dan ini ada calon Dewan Ambalan yang nanti disebut DA5, Dewan Ambalan 5. Ini beberapa contoh kegiatan foto saat perkemahan. Kita kadang kemah itu dia di pantai atau mungkin di daerah pegunungan. Belum tentu kalian yang dari kota ya, yang berasal dari kota, tinggal di kota, nggak pernah di pantai atau di pegunungan begitu. Nah, ini ada masak, lomba masak di Bumi Perkemahan. Nah, semuanya sudah dilatih pada saat materi kemah, materi kegiatan dengan masak darurat. Nah, ini foto-foto kegiatan saat api unggun. Kemudian ada pentas seni di saat setelah api unggun. Nah, ini kakak pembina berkolaborasi dengan teman-teman Dewan Ambalan. Nah, ini beberapa contoh foto saat pengembaraan. Nah, ini di daerah Keraton, pas di sana. Nah, ini pas menyeberang jalan di sekitar kota Yogyakarta. Nah, ini ada teman-teman dari Saka Bayangkara yang ikut membantu sebagai relawan. Nah, demikian materi tentang kepramukaan. Kita akhiri, kita bertemu kembali nanti di saat latihan ekstra pramuka di SMA Santa Maria. Kami tunggu kalian ya. Terima kasih, berkat Tuhan. Salam pramuka.